Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin 10 kali. Karena maka adalah kaman seperti orang a'taqa yang memerdekakan arba'ata anfusin 4 jiwa min waladi Ismail, dari anak cucu Nabi Ismail, muttafaqun alaih, sama memerdekakan budak dari anak cucu Nabi Ismail. Maksudnya itu yang sangat berharga. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Wahdahu, hanya Allah saja. La syarika, tidak sekutu, lahu bagi Allah al-mulku, kerajaan. Walahu, dan bagi Allah alhamdu, segala puji. Wa huwa, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Wa an Abi Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Dzar, qala, berkata li, kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ubiruka, tidakkah aku kasih kabar kamu bi ahabbil kalami, dengan kalam yang paling menyenangkan Allah. Bi ahabbil kalami ilallah, dengan perkataan yang paling menyenangkan Allah. Inna ahabbal kalami, sungguhnya kalam yang paling menyenangkan ilallah, kepada Allah, subhanallah wa bihamdihi, adalah subhanallah wa bihamdihi, zikir subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, aku mensucikan Allah dengan betul-betul mensucikan. Wa bihamdihi, dalam keadaan memuji kepada Allah, memuji Allah disertai dengan, atau mensucikan Allah disertai dengan memuji Allah, dalam keadaan memuji Allah. Rawahu Muslim. Wa Nabi Malik, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Malik, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru, bersuci, syatrul imani, adalah separuhnya iman. Walhamdulillah, dikatakan separuh iman ini karena saking pentingnya urusan bersuci. Makanya kalau para ulama itu kalau mau melakukan sesuatu yang besar, maka mesti beliau memulainya dengan wudu. Enggak diceritakan ada seseorang waliullah yang dia ini mau ditangkap sama raja. Enggak tahu raja ini difitnah, dikasih tahu sama ada ulama begitu, yang mengatakan, katanya waliullah fulan itu telah mau memberontak raja. Biasa begitu, orang dengki, orang hasad berbuat begitu, menggunakan tangannya raja untuk mencelakai teman-temannya. Maka begitu dia mendengar raja ini mau datang untuk menyakiti dia, langsung dia berkata kepada muridnya, ambilkan senjataku. Muridnya paham, itu adalah air wudhu.
Ya kan air wudu dikasih siwak, kasih semua wudu dengan siwakan, dengan tertib. Jadi wudu ini bukan cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Wudu ini ibadah. Inilah, ini ada perkara yang aneh kita ini ketika sudah terbiasa lupa. Mandi wajib itu ibadah, itu mandi itu. Mandi Jumat itu ibadah. Wudu itu ibadah. Maka mestinya di dalam melakukannya itu harus benar-benar khusyuk. Kalau wudu kita ini benar-benar khusyuk, wudunya ini benar-benar menghadap kepada Allah, ya seperti sudah selayaknya orang yang beribadah kepada Allah. Maka ini akan mempunyai athar yang luar biasa pada diri kita. Akan mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan berkah, perlindungan dari Allah dari godaan setan, ya, perlindungan Allah dari godaan setan, perlindungan Allah dari kejahatan manusia dan jin, semuanya. Masya Allah. Maka begitu raja ini dikasih tahu oleh salah satu santrinya ini yang memata-matai keadaan wali ini. Bagaimana keadaan dia ini? Aku mau datang ini. Hati-hati Tuan Raja. Apa? Dia sudah berwudu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah berwudu, iya. Ya terus, ya hati-hati ini kalau sudah tangannya ngatong ke atas, itu mengangkat tangan, udah habis ini Tuan Raja ini. Udah saya mintakan maaf, saya mau datang minta maaf saja, itu maaf saja. Datang-datang yang mau nangkap wali ini malah ganti minta maaf. Semua dikerjakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan wudu syatrul iman. Artinya wudu ini betul-betul penting. Bahkan menjadi syarat daripada sholat. Sholat tidak ada wudu tidak sah. Sholat itu menghadap kepada Allah. Tidak ada wudu tidak sah. Artinya wudu ini penting sekali untuk menghadap kepada Allah. Itulah banyak para ulama itu selalu menjaga wudu karena mereka merasa aku ini di dunia ini menghadap Allah terus, gitu. Bukan hanya waktu sholat, gitu. Waktu sholat merasa menghadap, kalau enggak sholat Gusti Allah hilang, apa kamu bisa menghilang dari Allah? Hah? Gimana? Bisa menghilang dari Allah? Enggak akan bisa kita ini. Waktu sholat ataupun di luar sholat, hakikatnya ya selalu kita ini di hadapan Allah, menghadap kepada Allah. Itulah maka kalau orang-orang yang muraqabahnya itu sudah kenceng, tidak berani meninggalkan wudu, begitu batal wudu lagi, terus begitu. Insyaallah ya. Walhamdulillah dan alhamdulillah tamlaul mizan adalah akan memenuhi timbangan. Nanti alhamdulillah ini pahalanya itu luar biasa sehingga akan mempunyai timbangan nanti di akhirat. Saking besarnya itu barokahnya alhamdulillah ini, kalau orang itu membaca alhamdulillah itu rizkinya jadi banyak, ya. Rizkinya jadi banyak. Karena ini akan mendatangkan barokah hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah dan subhanallah walhamdulillah dan subhanallah alhamdulillah tamla'ani keduanya memenuhi atau tamla'u atau memenuhi ma bainas samawati wal ard, jeda perkara di antaranya langit-langit dan bumi. Maksudnya sangat-sangat besar sekali pahalanya. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata Sa'ad, datang Arabiyun, seorang kampung, orang pedalaman. Arab itu orang-orang pedalaman. Arabiyun, orang kampung, orang pedalaman, ila Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badui. Faqala, maka berkata Arabi tadi, alimni, ajarilah aku kalaman kalam, perkataan aku luhu yang akan aku ucapkan. Qala, baginda Nabi bersabda, qul, katakanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim.
Katakanlah la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wahdahu hanya Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah akbar adalah maha besar, kabiran lagi sangat besar. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah kasiran dengan banyak. Wa subhanallahi, dan subhanallahi, dan maha suci Allah. Rabbil alamin, yang mengatur alam semesta. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah al-Azizi yang maha mulia, al-Hakim yang maha bijaksana. Aziz itu juga bermakna yaitu yang maha menangan, yang maha mulia, tidak dapat dikalahkan. Al-Aziz yang maha menangan, Al-Hakim yang maha bijaksana. Qala, berkata A'rabi, fahaulai, semua kata-kata itu li Rabbi, untuk Tuhanku. Fama, maka apa li, yang untuk aku, katanya dia. Qala, berkata A'rabi, orang pedalaman tadi, orang kampung tadi. Qala bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, qul, katakanlah wahai orang kampung, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah untukku dosa-dosaku, warhamni, dan kasihanilah aku, wahdini, dan tunjukkanlah aku, warzuqni, dan berilah rezeki aku. Rawahu Muslim. Jadi kalau kita ini mintalah pengampunan pertama kali. Ini penting sekali karena kita ini tidak bisa lepas dari dosa. Maka mintalah pengampunan. Banyak sekali kekeliruan telah kita buat. Masa iya? Ini loh. Coba rasakan, kamu itu lagi diawasi Gusti Allah, sedang tinggal di buminya Allah, kemudian diawasi Allah. Masa kamu enggak keliru selama 24 jam ini? Masuk WC sudah keliru, ke masjid lambat juga keliru. Coba kalau kita perhatikan begitu. Maka ini keliru saja sebetulnya kalau kita perhatikan. Kita ini lagi di hadapan Allah, di buminya Allah, dikasih makan Allah, dikasih hidup oleh Allah, klewas guyang guyu. Apa ya pantes nang ngarepe Gusti Allah guyang guyu ngono ki. Coba kita rasakan itu. Kadang-kadang kita ini menguraskan suara, wah. Loh, di hadapan Allah kamu mengeraskan suara kayak begitu. Coba kalau kita rasakan. Keliru lagi. Kita manggil saudara kita, gini. Loh, itu hamba Allah kamu panggil kayak begitu. Nah, itu. Di tengah jalan kemudian kita ada burung, kita lempar burung. Itu burungnya Gusti Allah kamu lempar. Nah, itu coba. Tengah jalan kalau kita hitung betul, Masya Allah, kesalahan kita di hadapan Allah ini sudah begitu banyak. Maka perkataan yang paling pantas bagi seorang hamba adalah Rabbil firli, hanya minta ampun saja. Minta ampun. Nah ini begitu. Manusia pertama yang datang ke bumi ini amalannya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang yang tinggal di bumi ini perkataan yang paling pantas adalah minta ampun. Nah, seperti itu. Maka Nabi Adam pertama datang ke bumi ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian warhamna, dan kasihlah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Sama kan? Jadi minta ampun, minta dikasihani, minta ampun, minta dikasihani supaya tidak keliru-keliru lagi. Maka kasihlah petunjuk aku ya Allah, wahdini, ya. Kasihlah petunjuk aku ya Allah biar lurus ini amalan ini ya Allah. Kemudian kalau sudah begitu, biar kuat untuk mengamalkan agama, warzuqni, dan kasihlah rizki aku. Rawahu Muslim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاص فيهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.